Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala hawla wala quwwata illa billah amma ba'du. Segala puji mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam semoga senantiasa tersampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat Bapak Ketua STI Siliwangi Bandung, yang saya hormati Bapak PK1 dan PK2, Bapak Ketua BPH, Ketua Prodi di lingkungan STI Siliwangi Bandung, dan Ibu Bapak dosen STI Siliwangi Bandung. Izinkan saya menyampaikan terkait penguatan penulisan artikel berbasis Open Journal System yang alhamdulillah Ibu dan Bapak di tahun 2023 ini STI Siliwangi Bandung telah memiliki jurnal dalam bentuk Open Journal System. Yang sebelumnya beberapa tahun ke belakang STI masih berbentuk fisik di print, dan di awal tahun 2023 ini dengan bantuan dorongan dari pimpinan alhamdulillah telah terrealisasi berbentuk Open Journal System. Dan ini tidak terlepas dari kerjasama dengan Bapak Arif selaku pengelola IT di STI Siliwangi Bandung yang telah membuatkan rumahnya. Jadi kemarin di bulan kemarin kami berkoordinasi, alhamdulillah rumahnya sudah dibuat dan rumah tersebut alhamdulillah sudah ada yang mengisi. Jadi tinggal kita lengkapi apa saja kekurangan dari rumah tersebut. Orangnya sudah ada, rumahnya sudah ada, tinggal kita mengisi mau dibuat apa Putri. Apakah rumah itu mau kita biarkan begitu saja atau mau kita hiasi dengan sesuatu yang bisa menarik orang lain untuk masuk ke rumah kita. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Dr. ini bahwa pengelolaan jurnal yang baik itu mereka yang dapat mengelola bisnisnya dengan baik. Salah satunya semakin banyak autor atau penulis yang datang ke jurnal Islamika, maka jurnal kita semakin dikenal oleh orang lain. Kalaupun hari ini STI Siliwangi Bandung masih baru memiliki satu, insya Allah nanti ke depannya dengan bantuan Pak Arif saya minta nanti dibuatkan rumah untuk pengelolaan jurnal prodi. Karena di sini ada beberapa prodi, mungkin nanti bagaimana teknisnya. Kalau ini sudah bisa mampu menyerap potensi dari autor yang lain, kita akan melakukan invasi atau ekspansi ke jurnal prodi di lingkungan STI Siliwangi Bandung. Ibu dan Bapak yang dirahmati Allah, sebelum kita masuk ke OJS, paling Ibu dan Bapak bertanya-tanya apa sih itu OJS? Kalau sebelumnya mungkin mohon maaf di sini saya sudah cek ada beberapa dosen yang sudah memiliki akun Google Scholar, dan saya juga sudah cek tulisannya luar biasa sudah banyak. Dan diharapkan nanti karena Ibu dan Bapak pembesnya di STI Siliwangi Bandung, maka afiliasinya itu nanti signifikannya itu STI Siliwangi Bandung, kecuali hal yang memang beliau itu dosen terbaik di STI Siliwangi Bandung. Nah, apa sih itu OJS? OJS itu merupakan suatu platform pengelolaan jurnal ilmiah secara online berbasis website yang meliputi aspek penerbitan jurnal online. Nah, jurnal online ini manfaatnya sangat banyak sekali, bisa diakses oleh masyarakat baik itu di Indonesia maupun di luar negeri. Makanya jangan heran Ibu dan Bapak, kalau Ibu dan Bapak posisinya sekarang sebagai dosen ingin naik jabatan atau ingin naik pangkat akademik, itu harus memiliki tulisan, dan tulisan itu prasyarat dalam salah satu bidang penelitian Ibu dan Bapak semuanya. Kalaupun dalam perencanaan Bapak yang tinggi itu yang pertama pendidikan, yang kedua penelitian, dan ketiga pengabdian, kalau penelitiannya tidak ada, maka otomatis atau kenaikan pangkat kita itu akan terhalang. Makanya jangan heran kalau hari ini banyak dosen-dosen yang mau naik ke rektor kepala ataupun guru besar itu harus punya
baik itu kalau untuk kolektor kepala minimal harus kita 2. Kalau kebun besar itu harus fokus, dan fokus lumayan ada yang berbayar, ada juga yang tidak berbayar. Alhamdulillah ini bisa dilihat oleh ibu dan bapak. Di sini rumahnya sudah ada, namanya Islamika. Kenapa di bawahnya tidak ada jurnal ilmu agama Islam? Karena saya kemarin melihat di pengajuan ISSN cetak. Jadi ternyata di tahun 2012 yang telah diajukan oleh Dr. Di selaku PIC-nya pada saat itu, nama jurnalnya itu Islamika, tanpa ada subjudul lain yaitu ilmu agama Islam. Maka untuk mengikuti supaya dalam cetak ISSN-nya Islamika dan dalam elektronik namanya juga Islamika, maka kemarin dirubah lagi. Tadinya awal itu sudah ada di bawah itu ada jurnal ilmu agama Islam, dan ini dikhawatirkan kalau tidak sinkron maka nanti akan mengurangi penilaian dalam aplikasi ingin masuk ke Sintan. Makanya kita sinkronkan, disamakan namanya Islamika, tapi diberikan deskripsinya yaitu Islamika merupakan jurnal yang berhubungan dengan ilmu agama Islam. Itu sebagai deskripsi dari Islamika sendiri. Dan baru satu yang sudah masuk satu edisi yaitu volume 6 nomor 1 tahun 2022 atau terbit pada tanggal 30 Desember 2022. Saya sudah berkoordinasi dengan pengelola jurnal sebelumnya dengan peserta tarikan, baik itu Bu Cicin maupun Bu Egi, untuk kita masukkan semuanya lewat OJS dari volume pertama supaya ada arsiparis. Jadi arsipnya itu ada dari volume pertama sampai volume terakhir. Walaupun itu memang bukan menjadi syarat untuk mendapatkan nilai SINTA, tapi paling tidak STI Siliwangi Bandung memiliki jurnal yang sudah ada arsipnya dari arsip volume 1 sampai volume terakhir. Saya sudah berkoordinasi, insya Allah nanti dalam waktu dekat akan saya upload semuanya dari volume 1 sampai volume 5, dan itu bisa menjadi arsip di jurnal Islamika STI Siliwangi Bandung. Nah, bagaimana sih caranya supaya kita masuk menjadi user atau jadi author di Islamika? Ini caranya sangat gampang sekali Ibu dan Bapak ya. Kalaupun di sini sudah ada yang sering nulis di jurnal-jurnal yang lain, seperti maaf di sini saya sebutkan ya. Kemarin alhamdulillah Pak Dr. Imam itu masuk tulisannya dan sudah saya buatkan akunnya. Kemudian Ibu Dr. Putri Putria sama saya masukkan juga. Saya bikinkan akunnya, kemudian masukkan file tulisannya, dan alhamdulillah sudah terpublikasi di jurnal Islamika. Nah, ibu-ibu nanti tinggal masuk, ibu bapak semuanya tinggal masuk ke TKP OJS Islamika. Nanti tinggal cari, ada di sini ada daftar, ada login. Kalau daftar berarti ibu dan bapak mengisi item-item yang sudah disediakan di sana. Kalaupun nanti ada yang mau buat, nanti insya Allah selesai akan dibuatkan. Dan saya berharap bukan hanya sebatas dibuatkan, tapi ibu-ibu dan bapak bisa buat sendiri supaya nanti ketika punya tulisan bukan hanya disubmit di jurnal Islamika, tapi bisa disubmit di jurnal-jurnal yang lain. Karena semakin banyak tulisan ibu dan bapak yang ada di jurnal orang lain, maka itu akan menaikkan nilai STI Siliwangi Bandung. Sama halnya hari ini kampus UIN Sunan Gunung Jati Bandung menjadi kampus nomor 1 PTKIN se-Indonesia. Karena apa? Karena dosen-dosennya banyak nulis di kampus-kampus lain, dan afiliasinya itu afiliasi UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Dan saya berharap setelah berkoordinasi dengan pimpinan, mudah-mudahan ibu dan bapak yang menjadi dosen hobes di sini ketika menulis itu afiliasinya STI Siliwangi Bandung atau alamat akun emailnya. Alamat akun
STI Siliwangi Bandung dalam kancah tulisan berbasis open journal system. Nah, ini sudah ada beberapa akun yang sudah saya buatkan. Salah satunya di sini ada Ibu Uus Fitria, ya, maaf. Ada Pak Imam, ada Pak Ilyas, ada Ibu Erni juga ada yang terafiliasi tulisannya barengan sama Pak Dr. Ilyas. Dan afiliasi Dr. Ilyas itu afiliasinya afiliasi kampus awalnya. Dan kalau untuk Pak Imam, karena beliau sudah pindah hobes, jadi akunnya itu akun UIN Bandung. Tapi kalau Ibu Uus Fitria tetap akunnya itu akun STI Siliwangi Bandung. Dan ini saya berharap ketika memang sudah data seperti ini, ibu-ibu dan bapak sekalian itu bisa melakukan ekspansi tulisan kepada jurnal-jurnal yang ada di seluruh Nusantara, supaya tulisan kita itu akan dosen siapa ini? Ternyata dosen STI Siliwangi Bandung. Kenapa harus menggunakan OJS dalam pengelolaan artikel ilmiah? Jawabannya, pertama, memudahkan tulisan diakses oleh masyarakat. Yang kedua, sebagai upaya peningkatan mutu kualitas akademik dosen. Tadi sudah saya sampaikan. Yang ketiga, sebagai syarat mendapatkan penilaian angka kredit dalam mengajukan kenaikan pangkat dosen pada bidang penelitian. Yang keempat, menambah nilai citation pada akun Google Scholar dan Syntax Science and Technology. Dan yang kelima, jelas ya, sebagai menjadi ladang amal jariah melalui tulisan. Jadi tulisan-tulisan ibu dan bapak semuanya ketika sudah dipublish, dibaca oleh orang lain dan bermanfaat untuk orang tersebut, maka menjadi amal jariah. Ini ada 7 tulisan yang sudah dipublish di jurnal Islamika. Yang pertama yang telah dikirimkan filenya oleh Pak Dr. Imam Sucipto, kemudian dari Pak Ilyas Rifani, kemudian ini Firman Herian itu dari tadi yang tadi disampaikan oleh Ibu Dr. Popon dari Universitas Bunga Bangsa Cirebon. Sama yang keempat juga, yang kelima sama, yang keenam juga sama. Jadi baru 2 kampus luar yang memasukkan tulisannya ke Islamika. Dan yang terakhir Ibu Uus Fitria itu afiliasinya dari STI Siliwangi Bandung. Nah, kenapa sih harus memakai Google Scholar? Inilah keunggulan dari Google Scholar itu, Bapak. Jadi Google Scholar itu spesifik dapat menampilkan hasil pencarian dalam bentuk artikel atau jurnal ilmiah. Maka kenapa ketika ibu dan bapak bikin artikel, 80% itu harus referensi artikel lagi. Jadi 80% itu harus referensi jurnal lagi, dan 20%-nya terserah mau buku, majalah, atau website. Nah, ini keunggulan dari Google Scholar. Kemudian bagaimana sih cara membuat akun Google Scholar? Saya yakin ibu dan bapak semuanya sudah memiliki akun email. Terlepas akun emailnya itu afiliasi STI atau afiliasi Gmail. Yang penting ibu dan bapak punya akun email. Silakan nanti miliki terlebih dahulu akun emailnya, kemudian daftar ke akun lama Google Scholar, mengisi info profil, dan yang terakhir melengkapi data diri. Nanti akan saya perlihatkan. Nah, ini sebagai contoh ibu dan bapak, alhamdulillah Profesor Samsu, ini jumlah citationnya itu 15.526. Jumlah citationnya dari dari karya-karya ilmiah yang beliau keluarkan. Jadi karya-karya beliau yang dikeluarkan kemudian dipublish di Google Scholar, dan ternyata dari tahun 2004 sampai tahun 2016 jumlah citation 2018 itu mencapai 15.526. Tanpa kita sadari ternyata banyak orang-orang yang mengakses tulisan beliau dan tanpa beliau sadari, dan itu menjadi amal jariah untuk beliau. Tulisan-tulisan beliau diakses oleh orang lain, kemudian dibaca, dijadikan rujukan, dijadikan sebagai referensi, dan ini
menjadi salah satu prestasi yang kalaupun beliau tidak mengetahuinya, ya ini yang terjadi seperti itu. Jadi sampai 15.526 citasi selama kurun waktu 2004 sampai sekarang. Nah, kemudian di sini juga sama saya sudah di ini. Nah, ini salah satunya yang Profesor Koyo juga sudah ada jumlah citasinya gitu ya. Karena baru awal-awal sama saya dimasukkan, mohon maaf ya Bapak. Jadi karya-karya tulis beliau karena baru sekarang sama saya dimasukkan. Jadi baru sedikit yang mengakses, tapi alhamdulillah ini sudah walaupun keluarannya sudah lama tapi baru dimasukkan itu dalam rentang waktu 1 tahun ini sudah hampir 96 orang yang mengcitasi. Jadi buku-buku karya tulis ilmiah, kemudian artikel jurnal yang Ibu miliki ketika sudah publish maka harus langsung ditautkan kepada Google Scholar supaya apa? Supaya ketika ada orang yang melakukan pengutipan itu langsung masuk ke Google Scholar. Bagaimana caranya supaya tulisan kita dikutip? Salah satunya adalah dengan menggunakan aplikasi Mendeley. Jadi Ibu dan Bapak kalau masih asing dengan istilah Mendeley, ternyata aplikasi Mendeley itu membantu kita meningkatkan tulisan kita untuk disitasi oleh orang lain. Kalau hari ini kita mengenalnya itu footnote dan body note, ternyata footnote dan body note itu tidak signifikan melakukan citasi kepada tulisan kita. Makanya supaya tulisan kita itu banyak yang mengambil disitasi, maka yang paham itu pasti akan menggunakan aplikasi Mendeley. Dan Mendeley itu otomatis ketika tulisannya sudah publish itu langsung akan tersitasi langsung kepada tulisan Ibu dan Bapak semuanya. Mungkin Ibu dan Bapak sudah tidak asing ya dengan Mendeley ya. Salah satu aplikasi yang digunakan dalam pembuatan tulisan berbasis computational system yang biasanya itu suka disimpan dalam template setiap jurnal masing-masing. Dan untuk Islamika, insya Allah template-nya masih sama seperti dulu, gaya selingkuhnya masih sama, menggunakan Galima. Dan Galima itu biasanya kita gunakan dalam aplikasi Mendeley itu dengan tulisan apa? Apa itu pengertiannya nanti bisa diri, dan itu langsung tersitasi kalau sudah habis. Dan perlu Ibu dan Bapak ketahui juga, ini untuk jurnal Islamika sudah kami daftarkan untuk ISSN elektroniknya tanggal 22 Februari kemarin didaftarkan, dan hari ini posisinya masih dalam antrian. Jadi karena saking banyak sekali yang mengajukan pendaftaran ISSN elektronik dari tanggal 22 Februari sekarang tanggal 2 Maret sudah kurang lebih 2 minggu, ini masih dalam proses dalam antrian. Mohon perbantuannya, mudah-mudahan pihak BRIN ISSN itu bisa secepatnya mengeluarkan nomor elektronik supaya yang nomor elektronik ini bisa langsung menjadi nomor identitas. Dan ini salah satunya ISSN. Yang kedua Ibu dan Bapak yaitu kita juga harus memiliki DOI, Digital Object Identifier, atau pengenal objek digital. Dan ini memang wajib dimiliki oleh setiap pengelola jurnal supaya apa? Supaya tulisan-tulisan yang terpublikasi itu ada pengenalnya. Nomor itu kalau dosen kan ada nomor induk dosen gitu ya. Mahasiswa juga ada nomor induk mahasiswa. Nah, sama tulisan juga harus ada nomornya, yaitu Digital Object Identifier atau pengenal objek digital. Dan ini nanti akan kami koordinasikan dengan Rumah Jurnal Indonesia RJI, karena kalau langsung daftar ke DOI-nya itu butuh waktu lama sekali. Maka kita akan minta salah satu afiliasi, biasanya Rumah Jurnal Indonesia itu bisa memfasilitasi untuk mengeluarkan DOI. Dan perlu diketahui juga Ibu dan Bapak, untuk melakukan pendaftaran DOI ini berbayar. Jadi tidak gratis, dan depositnya itu kalau nggak salah kemarin itu minimal 2 juta depositnya, deposit 2 juta, dan
setiap artikel yang keluar itu nanti diberikan doi, dan doinya itu seumur hidup hanya berbayar $1. Jadi kalau hari ini Pak Dr. Imam Sucipto nulis di Islamika, kemudian publish, kemudian keluar nomor doinya ada, dan nomor doi itu nanti dikeluarkan oleh doi, dan itu memang berbayar, bayarnya itu $1. Kalau $1 hari ini kurang lebih 16.000 rupiah. Mungkin itu Ibu dan Bapak yang dapat saya sampaikan terkait penguatan jurnal Islamika. Saya berharap dengan dikenalkannya jurnal Islamika ini, Ibu dan Bapak tertarik untuk membuat akun. Satu, akun tulisan jurnal Islamika. Yang kedua, tertarik juga untuk dibuatkan Google Scholar. Kalau nggak salah di sini sudah banyak yang memiliki Google Scholar. Salah satunya Pak Dr. Yudi. Saya cek sudah ada Google Scholar-nya. Kemudian kalau Profesor sudah ada Google Scholar-nya. Nah, yang lainnya mudah-mudahan tertarik untuk dibuatkan Google Scholar dengan afiliasi SDIC Bandung. Nanti saya buatkan. Tinggal dilengkapi aja dengan memiliki akun email SDI Siliwangi Bandung. Mungkin itu Ibu dan Bapak yang dapat saya sampaikan. Pilih ayat pesan terkait dengan penguatan jurnal ini. Terima kasih Pak Anas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin lebih ke teknis nih Pak Anas. Saya tidak kesulitan membuka atau mengakses jurnal ini melalui link yang sudah disampaikan. Tapi agak sulit ketika masuk melalui Chrome misalnya dengan menulis Islamika. Nah ini mohon penjelasannya dan bagaimana supaya ketika kita menulis Islamika itu malah yang muncul banyak ternyata. Nah STI belum muncul. Gimana ini? Jadi untuk link yang disampaikan tidak ada masalah. Terima kasih itu apresiasi lah sampai saat ini sudah sampai di sini. Hanya mungkin ke depan ada harapan atau untuk memudahkan tadi baik kita orang dalam yang ada di dalam ataupun lebih-lebih orang luar ketika menulis Islamika itu muncullah STI Siliwangi. Ini masih banyak yang lain. Bagaimana pengenalan tentang itu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya Pak, terima kasih atas pertanyaannya. Ini juga tadi mau saya sampaikan ya. Ternyata ketika kita mengetik nama Islamika di Google Chrome atau Google biasanya, itu nanti yang akan muncul pertama itu Islamika UIN Sunan Ampel. UIN Sunan Ampel yang aplikasinya sudah kita buat. Kenapa SKI itu muncul? Karena belum punya ISSN elektronik. Itu jawabannya Pak. Jadi ISSN elektronik itu penting sekali karena kalau ISSN elektronik itu belum keluar, maka Islamika STI Siliwangi Bandung belum bisa masuk di Google. Makanya kita masih berbentuknya itu share link. Kalau share link itu biasanya mudah langsung bisa diakses. Selama ISSN elektronik belum keluar dari BRIN, maka sampai kapanpun juga STI Siliwangi Bandung Islamikanya belum bisa diakses oleh yang lain. Jadi ketika menulis Islamika pasti yang keluar itu yang Sunan Ampel Surabaya. Dan memang sangat banyak sekali nama Islamika itu ya banyak. Makanya sebagai pembedanya Islamika STI Siliwangi Bandung ini sama saya dikasihkan pembedanya di sini Pak. Jadi Islamika is a scientific journal with discussion Islamic science. Jadi walaupun namanya itu Islamika, tapi pembedanya itu merupakan jurnal yang spesifikasi pembahasannya itu berbicara tentang ilmu-ilmu agama Islam. Ini yang menjadi pembedanya. Makanya di halaman pertama di jurnal ini sengaja dituliskan ini. Dan kenapa harus pakai bahasa Inggris? Kenapa sih nggak pakai bahasa Indonesia? Ini kenapa pakai bahasa Inggris supaya bisa dikenal oleh orang lain di mancanegara. Kalau di mancanegara itu nggak bakal
ISSN elektronik dari BRIN itu bisa segera keluar. Biasanya ada proses ada proses penyampaian kekurangan kalau memang ada berkas-berkas yang kurang. Kemarin sudah saya lampirkan juga berkas-berkas yang berkaitan dengan kebutuhan Islamika itu apa saja, dimulai dari cover depan Islamika, kemudian jumlah penulis yang sudah ada karena buku cuma satu edisi saja, 5 penulis, karena ini sudah ada 7 berarti lebih, dan yang terakhir itu susunan editorial yang tadi sudah disampaikan oleh Pak PK2 terkait dengan editorial Islamika. Jadi di editorial itu pertama ada editorial board, kemudian tim editor, dan yang terakhir ada reviewer. Dan reviewer di sini sama saya masih cabutan Pak. Jadi dari kampus-kampus yang memang mereka sudah piawai menjadi seorang reviewer, saya cabutin, sudah memiliki Google Scholar dan sudah memiliki akun Scopus